Jadi kalau Toyota punya Lexus, Honda punya Acura, dan Nissan punya Infiniti, maka Hyundai juga nggak mau kalah. Mereka juga punya divisi mewahnya, namanya Genesis. Dan sempat masuk ke Indonesia namanya Genesis G80, karena waktu itu dipakai untuk G20 di Bali. Nah, ini mobil yang dipakai oleh petinggi-petinggi negara, dan mobil ini jumlahnya terbatas. Dan kebetulan kita pinjam dari Hyundai Andalan buat nyobain si Genesis G80 ini. Gua ngeliat mobil ini di jalan ya, itu kesan mewahnya dapet, tapi nggak mirip-mirip sama yang lain gitu kan. Beberapa mobil dimirip-miripin sama BMW, dimirip-miripin sama Mercedes-Benz, dimirip-miripin sama Audi. Ini kayak desainnya tuh beda dari yang lain, dan pasti membuat orang bertanya, ini mobil apa? Tapi orang tuh pasti tahu bahwa ini adalah sebuah mobil yang sangat mewah. Lihat dong desainnya. Mungkin nggak semua orang suka dengan desain mobil ini, tapi gue yakin deh, ini mobilnya benar-benar beda sama yang ada di jalan. Lekukan garisnya beda dari depan, dari belakang. Mungkin kalau dimirip-miripin, mirip kayak Bentley kali ya. Tapi ya nggak apa-apa, karena emang yang desain mobil ini juga dulunya kerja di Bentley. Dan mobil ini yang masuk ke Indonesia itu semuanya full elektrik. Jadi ini G80 elektrik, range-nya itu 423 km dengan baterai 86 kWh. Tenaganya 370 horsepower, torsinya 700 Nm. 0 ke 100 hanya dalam waktu 4,9 detik saja. Jadi meskipun dia besar, lebar, ternyata dia kenceng, range-nya juga panjang. Range-nya juga 420 itu WLTP ya, bukan NEDC. Kalau NEDC mungkin sekitar 500 kilo. Jadi kalau kalian mau beli mobil listrik, itu perhatiin range-nya itu berdasarkan apa. Kalau WLTP 430-nya diterjemahkan dalam NEDC itu sekitar 500 kilo lebih sedikit. Nah, kalau CLTC sama NEDC, CLTC kan dari punya Cina ya, itu biasanya lebih panjang sedikit dibandingkan dengan si NEDC ya. Makanya nggak bisa dibikin apple to apple. Lihat dulu ini misalkan BYD klaim, wah ini 450 kilo, tapi itu NEDC, bukan WLTP. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan lihat dong desainnya. Ini mobil wheelbase-nya panjang. Velgnya juga desainnya bagus dengan Michelin Pilot Sport 4, bukan Pilot Sport EV ya. Jadi beda sama si Ioniq 5, dan ini ukurannya 245/45R19. Besar. Ada tulisannya kaliper gede sini Genesis. Di sini ada dua garis ini sama kayak lampu depannya. Pintunya, jadi mobil ini tuh kalau di luar, di Amerika atau di Eropa, bersaingnya itu dengan 5 Series atau Mercedes-Benz E-Class ya. Tapi nggak kayak yang gue sebutin tadi, dia punya pintu semuanya sudah soft closing. Nah, nutup sendiri. Kenapa gitu? Karena kalau yang G90 yang sekelas sama S-Classnya, pintu belakang sama depannya dia sudah bisa buka tutup secara otomatis. Tinggal pencet tombol, nanti dia buka secara otomatis. Keren ya? Dan lekukan di sini ini gue suka banget ya. Wah, ini tuh kayak karakternya kuat sampai ke belakang sini tuh. Ada bagasinya, dan lampu belakangnya pun sama kayak bagian depan. Dia itu dibikin dua garis. Ada tulisan Genesis. Di sini bukan logo tapi kayak ada chrome sama ada kameranya di bagian sini. G80. Dan cara buka belakangnya di sini atas kamera ada tombol, bisa dipencet dan langsung terbuka. Tapi sayangnya karena dia punya baterai yang besar 86 kWh, bagasi jadi kecil sekali ya. Di sini ada gundukan gede ya. Sama di bawah sini masih ada ruang penyimpanan, tapi nggak gede-gede amat juga sih. Dan sama seperti yang di Ioniq 5, dia bisa dijadiin V2L. Jadi kalau rumah kalian mati lampu, nah ini bisa buat dipakai ngecas. Dan sama juga kayak Ioniq 5, dia ngecasnya itu super kencang, 350 kW. Jadi dari 10 ke 80% hanya dalam waktu 22 menit saja. Bukanya di mana? Di depan. Lihat yuk. Nah, jadi grillnya ini dia bentuknya kayak tameng ya. Sama logonya ini Genesis mirip apa ya? Mirip Chrysler kali ya, atau Aston Martin. Dia tuh desain potongannya tuh bagus banget. Jadi nggak kelihatan kayak ada pintu di sini. Tapi kalau dipencet, nah bisa dibuka dan kita bisa ngecas di sini. Nah, ini juga pakai CCS2 ya. Sama sisa baterainya itu bisa kelihatan dari sini nih. Sekarang ada sekitar 2/3. Bawah dulu dipasang.
Kemudian nggak cuma tutup chargernya doang, di sini tuh ada radar ya, nggak kelihatan ya, radar buat ada control, sama di situ ada kamera, sama di sini ada kamera lagi buat kamera 360-nya. Jadi bener-bener rapi. Dan di atas sini ini tuh semua full kaca ya, dari ujung ke ujung. Kalau yang versi biasa di bagian atap kaca ini itu jadi sunroof. Tapi kalau versi yang listrik ini dikasih solar panel. Jadi kalau dijemur itu bisa nambah kapasitas baterai. Ya, jadi kalau misalkan kita parkir di luar seminggu gitu ya, mungkin baterai bisa 50% kali ya, nggak tahu ya. Tapi jangan berharap bakal bisa gede ya, karena nama solar panel itu ya begitu pastinya. Ya, sekarang kita masuk ke dalam. Oke, ini kita sekarang masuk ke dalam. Seperti biasa mobil di kelas ini pastinya mewah sekali ya. Tapi satu hal sih ya, waktu gua ke Korea, gua ngelihat versi Genesis yang pakai warna lucu-lucu. Jadi interior ada yang warna hijau di bagian sininya, ada yang warna ungu, ada yang warna macam-macam deh. Korea tuh cukup berani dia kalau ngasih warna. Tapi karena ini unit yang dipakai buat G20, mau nggak mau harus dibikin full black hitam. Karena kan kenegaraan ya. Dan ini kalau kenapa tempat duduknya begini sih? Jadi kemarin gue pakai dari Jakarta ke Puncak ya. Karena emang kursinya rileks banget gitu. Kita nyalain. Tuh, dia langsung turun. Tadi karena kita maju mundurin ya. Nah, tadi gue tuh segini. Nyetirnya tuh enak banget ya. Kursinya tuh pertama kali duduk rasanya agak aneh mungkin ya. Karena seperti yang gue bilang, Ioniq 5 itu juga sama. Pertama kali duduk rasanya agak aneh. Tapi gue sudah pakai lama ya. Aduh, enak banget kursinya. Nggak bikin pegel, dan kalau kita masuk ke mode sport, nanti lambar bagian sininya dia bakal nekuk ke dalam. Kayak Porsche. Jadi biar kita lebih suportif lah. Dan desainnya sih bagus banget, tapi untuk mobil di kelas ini ya wajar gitu. Jadi bukan yang wah banget, tapi yang gue suka, Hyundai itu kan dia sangat environmental friendly gitu ya. Kayak misalkan di sini nih, ini kalau kalian lihat di video, ini tuh kayak aneh gitu ya, kayak apa sih, ripple-ripple nggak jelas, tapi pas kita lihat langsung, kita pegang langsung, jadi ini kayu ya, tapi karena dia ramah lingkungan, jadi ini kayu sisa ya, di press terus dijadiin kotak gitu, dipotong jadi lembaran tipis-tipis. Nah, ini jadinya kayak gini nih. Jadi ini dari kayu-kayu sisa, tapi kayu yang bagus. Biar apa ya, limbahnya itu nggak kebuang, bisa dipakai lagi, recycle. Nice. Kalau dilihat kamera mungkin jelek, pas lihat langsung ini bagus. Dan di Korea kemarin gue lihat ada beberapa warna-warna macam-macam, itu bagus banget sih. Dan yang kedua, yang bikin wah dari mobil ini itu ada di speedometernya. Jadi speedometernya itu 3 dimensi dia. Jadi kalau kita lihat itu tuh kayak ada masuk ke dalam, kita kayak ada beberapa layar gitu masuk ke dalam 3 dimensi. Tapi sebenarnya di atas sini tuh ada yang namanya sensor. Nah, dia itu ngebaca mata kita kemana. Jadi kalau kita nyetir itu bisa kelihatan 3 dimensi. Tapi kalau dari sebelah kiri ngeliat ke speedometer, dia kayak bebayang gitu loh. Kayak kita nonton film 3 dimensi gimana sih? Cuma bedanya kita nggak pakai kacamata aja. Yang merah sama biru itu ya, kalau nggak salah ya. Dan ini juga 3 dimensi, bisa diatur seberapa dalam. Dan lucunya dia kan ada sensor. Kalau sensornya kita tutup, jeng, dia langsung jadi layar yang rata gitu. 3 dimensinya hilang. Kameranya kita buka lagi, dar, langsung jadi 3 dimensi. Keren banget ya kan. Jadi kalau misalkan menurut kalian head up display itu udah keren, ini lebih keren lagi. Tapi Genesis nggak sendirian, karena Mercedes-Benz juga punya teknologi kayak gitu. Terus juga gue senengnya di Hyundai itu mereka tuh percaya ya bahwa touchscreen tuh nggak bisa menggantikan physical button. Tetap untuk beberapa hal penting ada physical buttonnya, seperti di sini untuk ngatur AC tetap ada tombol fisiknya, nggak semua full digital. Dan dia tetap ada dial pad seperti ini ya. Jadi walaupun dia sudah pakai touchscreen, dan touchscreennya ini emang jauh banget sih. Jadi kalau kita mau pencet itu kita mesti maju dulu ya, nggak dibikin gampang gitu dipakainya. Kita disuruh diutamakan pakai ini karena katanya lebih safety dibandingkan dengan kita pakai touchscreen. Dan ini juga shifternya, transmisinya juga bentuknya keren, karena ini kacanya ini kalau kita lihat tuh kayak 3 dimensi gitu, keren banget. Tombol-tombolnya juga bagus ya. Ini sebenarnya plastik tapi rasanya lebih ke metal dibandingkan dengan plastik. Apa ini metal ya? Ya, ini keren sih. Sampai sini juga semuanya bagus ya, desainnya bagus, gue nggak ada komplain. Dan build quality-nya juga superb ya, nggak nemu yang bunyi-bunyi, goyang-goyang, semuanya feel solid ya. Bener-bener bagus sih. Cuma di atasnya sini itu nggak ada sunroofnya. Sama
Ini tuh dia punya pengaturan yang lebih banyak banget dibandingkan dengan yang biasa. Termasuk di sini dia ada seat warmer balance. Jadi kalau kita jalan memanas kursi, itu kan panasnya tuh rata ya, atas sama bawah. Nah kadang-kadang kita pakai jaket, ya, bawahnya terasa panas, atasnya kurang terasa panas. Nah kita bisa atur banyaknya di backnya atau di cushionnya. Kalau kita pakai jaket biar lebih kerasa backnya, nah ini kita tinggal atur aja. Kita mau backnya itu lebih terasa dibanding cushionnya, gitu. Keren ya, bisa begitu loh, kepikiran aja. Harusnya semua kursi dibikin kayak gini sih. Ada pengaturannya dan ada ergo motion seatnya, jadi kayak kursi pijat. Tapi pijatnya itu nggak terlalu begitu berasa ya, dia cuma kayak ada ya begitu-begitunya lah. Dan katanya kalau misalkan kita pakai sejam, itu dia bisa gerak sendiri kursi pijatnya. Cuma karena kemarin kita emang pengen ngerasain kursi pijatnya, jadi gue nggak ngerasain pas sejam dia nyala sendiri apa enggak, tapi katanya seperti itu. Di bawah sini ada wireless charging, terus dia ada USB yang super speed ya. Sama kita juga bisa ngatur AC dari sini buat ke belakang, jadi nggak perlu ngeliat ke atas gini segala macam, semua touch screen-nya gampang, mudah. Sama ini nih, yang beda ya. Jadi dia defogger depan itu bisa dinyalain barengan sama yang depan sini. Biasanya itu terpisah. Jadi tinggal dipencet sininya. Ini kepake banget pas lagi siang-siang. Karena dia meskipun sudah pakai green glass ya, jadi lebih adem. Pasang kaca film yang lebih adem lagi. Kalau misalkan kita habis parkir mau cepet-cepet dingin, gue biasanya suka nyalain defogger. Biar kacanya tuh cepet dingin. Biar kabin dalam tuh cepet dingin. Nah, tapi kalau kita nyalain defogger cuma bisa ke depan sama ke kaki. Nah, ini bisa nih ke depan sama ke defogger juga. Keren. Nah, sekarang kita ke belakang. Sekarang kita masuk ke kursi belakangnya. Nah, di sini baru ngerasa ada minusnya nih mobil. Jadi karena emang dia platformnya bukan platform elektrik, ketika dikasih elektrik, ruang kakinya ini dia nggak bisa ke bawah banget gitu. Jadi kayak kita ujungin tuh masih agak nanggung gitu. Nah, legroomnya masih ada banyak, headroomnya juga lumayan gitu ya. Tapi bagian sini tuh kayak agak nangkring ya. Ya karena itu, karena dia punya baterai. Tapi ini versi tempat duduk gua tadi yang nyetirnya males, ke belakang banget, mundur banget, santai gitu ya. Kalau misalkan kita nyetir serius harusnya supir kita tuh nggak kayak gini sih duduknya ya. Terus gue senang tuh dari Hyundai, dia tuh nggak neko-neko gitu ya. Ada layar di sini, kontrol di sini, tapi bener-bener mudah digunakan, gambarnya bagus, bisa dipakai buat nonton, tiltingnya juga enak, dan layarnya ini juga dipakai di malam hari itu nggak bikin silau mata. Jadi aduh, tone enak banget deh. Kita mau ngatur macam-macam di sini bisa, termasuk kita mau ngatur kamera. Tuh, kita bisa lihat kamera depan, kamera belakang, sama kanan kiri. Jadi kayak kita naik gitu loh, naik pesawat, bisa lihat bawah apa segala macam dari kamera. Di sini juga ada ternyata. Termasuk kita mau ngatur ambient light, ada settings, musik dan kawan-kawan, itu bisa kita atur dari sini. Jadi climate dan kawan-kawan meskipun di sini ada tombol fisiknya, tapi sebenarnya dia tetap punya buat kita ngatur climate di sini. Ya, jadi nggak harus buka yang aneh-aneh gitu. Kadang-kadang gue sebel ya, dikasih tablet lah di sini, ada tabletnya lagi, ada layarnya lagi di sini, tapi dipakainya nggak intuitif gitu. Yang ini mudah, gampang, volume di sini, tinggal dipindah kiri kanan ya kan, mau nyalain apa. Ini cuma butuh 2 menit kalian udah bisa langsung paham sama ini mobil tanpa harus belajar lagi gitu. Kalau BMW, Mercedes kayak gue mikir lagi ini buat apanya ya. Ini kayak mudah banget gitu, gampang. Terus ini blinds belakang bisa diatur juga dari sini ya. Oke. Terus power window pasti sudah all auto. Sama untuk blinds belakangnya sayang sekali dia masih manual ya. Dan masangnya juga ternyata nggak segampang itu. Terus sama mobil ini punya kabin yang kedap banget, bener-bener kedap. Ya gue pas nyobain, kedapnya tuh nggak kayak 5 Series atau X-Class, kayak kedapnya tuh mau ke arah-arah seri 7 atau S-Class. Mirip lah, hampir lah. Pas gua cek, ini tuh apa ya, di situ ada tulisannya RANC ya. Jadi di belakang ada 2, kanan kiri, di depan ada 4, 1 2 3 4 RANC-nya. Jadi ternyata RANC ini itu adalah Road Active Noise Cancellation. Jadi dia ada noise cancellingnya, dan noise cancellingnya menurut gua bagus ya. Jadi beberapa mobil itu kalau peredamannya bagus gitu ya, biasanya itu suara cempreng itu masih masuk. Yang ini suaranya tetap masih ada masuknya, tapi suara yang bising cemprengnya itu hilang gitu, bisa keredam karena tadi noise cancellingnya tadi. Dan audionya itu juga bagus, nggak cuma di depan doang,
tapi sampai di belakang. Karena di belakang pun dia juga pakai three way. Ini 1, 2, 3 ada speaker di sini, dan speakernya itu beda dari yang lain. Yang lain mungkin pakai Harman Kardon, Burmester, ada Bang & Olufsen. Yang ini pakai namanya Lexicon. Lexicon itu audio buat Grammy yang biasa dipakai-pakai ya buat ya begitulah. Jadi pas gue coba ini Lexicon, gue baru pertama kali dengerin mobil pakai audio Lexicon, tapi ternyata bagus banget suaranya. Gak cuma depan tapi belakangnya juga, stagingnya dapat, semuanya dapat. Aduh, mantep dah. Nggak ada komplain ya. Komplain gue di belakang sini cuma kurang ke bawah aja. Kalau misalkan bisa ke bawah lagi gitu ya, ya versi bensinnya ini mobil sih enak sekali ya. Dan karena dia basisnya RWD, dia masih ada tunnel di sini ya. Sampai ke depan sini juga masih nggak ada storage buat di depannya gitu, nggak ada gitu. Karena emang disediain buat transmisi sama tunnel ke belakang buat drive shaft. Kalau lebih kayak gitulah. Sekarang kita jalan yuk. Kalau kita ada bawa mobil ini, baru terasa enak dan mahalnya ya nih mobil ya. Jadi seperti gue bilang tadi, mobil itu punya peredaman kabin yang bagus ya. Di atasnya full size sedan, lebih kayak mirip kayak S-Class atau 7 Series. Selain noise cancellingnya di sini emang bagus banget gitu ya. Kacanya double glass, tapi didukung juga sama sistem audio yang bagus. Suara Lexicon ini, gue pertama kali dengerin mobil dengan Lexicon di Genesis ini ya. Ini kalau menurut gue audionya tuh sekelasnya Bang & Olufsen sih. Di atasnya Harman Kardon ya. Jadi paduan antara suara yang kedap, audio yang bagus, dan karena audio bagus juga, kita tuh nyetel audio 50 gitu ya. Biasanya gue 40 aja tuh udah enak, tapi dinaikin ke 50 aja. Kalau di Hyundai Ioniq tuh sama tuh level suaranya. Kita tuh masih nyaman di mobil gitu. Ngobrol pun masih gampang gitu. Jadi benar-benar kayak kelasnya buat kontes audio, enak banget audionya. Cuma mungkin kalau teman-teman adalah orang yang bass head gitu ya, bassnya memang dia tuh lebih kayak akustik, kayak bass drum. Jadi suara duk-duknya itu kayak suara bass drum, bukan yang dem gitu, enggak kayak gitu. Jadi kalau kalian senengnya bass, enggak, tapi kalau senengnya clarity, terus juga akustik yang real gitu ya, aduh audionya enak banget. Dan gue suka karena gue senengnya tuh kayak gitu. Gue nggak seneng yang bassnya terlalu gede. Gue lebih seneng sama yang suaranya tuh kayak kita lagi di studio rekaman gitu loh, kayak kita ngelihat drum beneran ya. Gue kan main drum ya, jadi gue suka banget sama audionya. Ketika kita cruising seperti ini mobil juga suspensinya pas ya, nyaman, empuk, masih ada kerasa sedikit, tapi kerasanya tuh bukan karena suspensinya kaku gitu, bukan, tapi karena mobil-mobil zaman sekarang peleknya gede-gede, otomatis jarak main travel suspensionnya itu dia nggak bisa terlalu banyak. Jadi kalau kita mobil-mobil zaman sekarang itu kena jalan yang posisi miring gitu ya, kan rasa bodinya goyang gitu ya, ini masih berasa, masih rasanya emang seperti itu. Tapi di luar itu kalau kita jalan lurus gitu ya, kena posisi kita lambat gitu kan, bukan posisi miring, ini mobil enak ya. Di depan, di belakang pun rasanya menurut gue bagus ya. Gue tuh terlalu underestimate kali ya, karena kan ya mobil sekelas BMW, Mercedes-Benz kan setara gitu ya. Hyundai emang bisa nggak sih bikin mobil yang kualitasnya sama gitu ya? Tapi ternyata pas kita cobain bukan sama, tapi lebih gitu. Pas kita bawa tuh yang kita kira ini bakal kurang di sini, kurang di situ gitu ya, ternyata tuh cuma dugaan saja. Terlalu sujon. Ya, ini mobil enak sih. Emang bukan yang terbaik kalau kita ngomongin handling ya, sharpness gitu, steering feel-nya enak, tapi belum sekelas sama BMW, Mercedes-Benz. Tapi kalau dari segi kenyamanan, segi ininya, comfort orientednya, even dia lebih sporty dibandingin Lexus kalau menurut gua. Meskipun ya tetap masih dia ke comfort oriented ya, enak mobilnya. Terus ini kita pakai Eco ya modenya. Itu tuh pedalnya tuh agak sedikit berat dan rasanya enak ya, gue suka ya. Dan gue tuh baru sadar gitu, gue dari kemarin pakai mobil ini gitu ya kemana-mana gitu kan, namanya juga pengen nyobain mobil, dan ternyata pas banget, mobilnya enak gitu. Jadi maunya pakai ini terus gitu. Karena gue pakai iPedal atau one pedal driving, gue sampai lupa, ya ini mobil remnya enak nggak ya? Sama sekali nggak nginjek rem gitu kan, jadi nggak kerasa. Nah ternyata pedal feel-nya
pedalnya khas Hyundai, enak, ketaker, bisa diinin. Tapi yang paling mengejutkan drive modenya sih. Jadi antara drive mode Eco, normal, sama sport ya, itu beda banget rasanya. Pas kita masuk ke sport ya, seperti biasa kursinya akan neken sampingnya itu. Cuma pedal feel-nya jauh bedanya. Jadi kalau ingat gue bawa BMW iX itu yang pedalnya tuh dibikin kasar, di gas tuh kayak dang gitu, kayak kita dijambak setan gitu ya. Ini kejadian di Genesis G80 ketika masuk ke mode sport. Pegangan mat, kita misalkan lagi santai, tiba-tiba kita gas, duh, kenceng banget. Langsung bannya empatnya spin loh, depan spin, belakang spin. 0 ke 100 nya emang nggak seperti yang 3,8 gitu, masih 4,9. Tapi waduh, ini pas kita masuk ke sport, kita gas, tempelin dulu kepala ya, dus. Kenceng banget. Bener-bener what you push is what you get ya, nggak ada turun transmisi apa segala macam. Tapi kalau kita ubah ke Eco, kita injek pedal gas, ada delaynya dan baru jalan gitu, jauh banget gitu. Kalau kalian nggak coba sport pun ya pasti ngerasa ini mobil listrik kok nggak kenceng-kenceng amat ya gitu. Ada larinya, ada, cuma nggak seinstan itu. Tapi pas kita udah mau ubah modenya ke sport, enak banget. Jadi bener-bener kayaknya mode Eco sama normal itu, kalau kita jadi bos, di belakang kita nyetir gitu kan, itu kita bisa ngasih driving yang nyaman buat bos-bos kita gitu. Karena pas dipakai itu bener-bener pedal feel-nya enak, remnya juga ya bisa dibilang enak ya, karena kalau udah biasa pakai pedal, rem itu hampir sama sekali nggak kepake. Sebagus itu emang pedalnya Hyundai itu emang bagus. Dan ADAS-nya pun juga bagus ya, dari Ioniq 5 juga sama bagus. Interface-nya oke, bagus juga, tapi susah buat dipegang. Apalagi kalau kita pakai Android Auto atau Apple CarPlay, dia kan jauh ya. Apple CarPlay, Android Auto tuh nggak enak kalau kita pakai dial begini. Tetap lebih enak kita pakai touchscreen. Jadi cuma itu doang. Dan seperti biasa, lampu sen, nah ada layarnya di sini, itu ngebantu banget sih. Jadi apa yang ada di Ioniq 5 itu ada, di sini pun juga ada, di enhance lagi jadi lebih mewah, lebih enak. Wah, inilah. Komplain gue cuma ya itu doang tadi, layarnya jauh ya. Terus di belakangnya tuh kakinya agak naik, sama Apple CarPlay, Android Auto juga masih pakai colok-colok gitu, nggak pakai yang wireless. Tapi emang mobil ini udah ada sejak tahun 2022 kemarin ya. Jadi usianya juga harusnya udah ada faceliftnya di luar. Tapi so far nggak ada komplain lah, enak banget lah. Kalau kalian biasa anak Ioniq 5 pengen upgrade ya, coba upgrade-nya ini. Menurut gua sangat layak untuk dipertimbangkan. Tinggal harganya berapa nih bekasnya. Karena kan barunya udah nggak bisa dipesan ya. Jadi kalau nanti brand Genesis masuk ke Indonesia, menurut gue sih Genesis itu udah layak lah untuk bersaing sama BMW atau Mercedes-Benz gitu ya. Karena secara kemewahan, secara driving quality-nya, ride quality-nya, audionya, features-featuresnya, semua yang nempel di situ benar-benar rasanya mewah. Kadang-kadang naik Mercedes-Benz atau BMW atau Audi tuh kadang-kadang suka ada hal-hal yang masih agak rasanya kurang gitu ya. Jadi tuh kayak ya ekspektasi gue mungkin terlalu rendah kali ya sama mobil ini. Jadi pas ketemu itu langsung kayak wow. Pas dibawa jalan tuh wow, gue gak menyangka ini mobil mewah Korea ini semenyenangkan itu, senyaman itu, semewah itu. Ya, jadi setelah kita cobain Genesis G80, gue nggak nyangka sih, ternyata gue menikmati mobil ini lebih dari yang gue kira sih. Ternyata mobilnya lebih bagus daripada gue kira. Cuma sayangnya sekarang ini kita nggak tahu masih dijual apa enggak, dan harga barunya sekarang juga berapa kita nggak tahu seperti apa. Ya, jadi kalau kita mau menilai barang itu layak atau enggak, itu kembali kepada harganya ya. Menurut kalian, dengan kalian sudah nonton seperti ini, pantasnya ini mobil dijual harga berapa sih? Coba komen di bawah. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.